menghitung kebutuhannya. Ya, makanya kalau di Undang-Undang ASN, PP Manajemen PNS ya, PP 11 2017, PP 49 2018 tentang manajemen P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu diatur di sana bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ya, jadi ini sepasang nih Anjab dan ABK. Makanya kalau dulu Bapak Ibu kita menyusun Anjab dan ABK itu terpisah formulirnya. Tapi dengan keluarnya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2020, penyusunan Anjab dan ABK itu menjadi satu formulir. Ya, jadi tidak terpisah lagi. Jadi kalau kemarin menyusun Anjab itu terakhir tahun 2015, berarti masih terpisah tuh ya Anjab dan ABK-nya. Karena sekarang Anjab dan ABK sudah dijadikan dalam satu formulir. Oke. Lanjut. Analisis beban kerja definisinya adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Ya, ada beberapa hal di sini yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah proses yang dilakukan secara sistematis. Artinya ada rumusnya, ada formulanya, ada metode penghitungannya. Ya, makanya tadi saya sampaikan untuk jabatan fungsional itu ada peraturan dari instansi pembinanya masing-masing untuk menghitung kebutuhannya. Karena mereka punya formula masing-masing untuk menghitungnya, Pak. Ya, beda-beda tuh antara satu jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang lainnya. Karena variabel-variabel yang terkait dengan jabatan fungsional itu ya terkait dengan beban kerjanya itu juga berbeda-beda sehingga formulanya berbeda, ya. Untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menganalisis beban kerja untuk satu jabatan, itu kita tidak hanya melihat hasilnya berapa banyak, tapi kita juga lihat proses pengerjaannya. Ya, ini saya biasanya ngasih contoh yang paling sederhana nih Bapak Ibu ya. Ini contoh gampang, misalnya, ya ini bukan terkait dengan pekerjaan PNS ya. Misalnya kita mau pesan nasi goreng ya Bapak Ibu ya. Bang, pesan nasi goreng 5 piring. Itu tukang nasi goreng, ngegorengnya sekaligus atau satu-satu. Karena dia ngegorengnya sekaligus ya, walaupun nanti hasilnya 5 piring, dia ngerjainnya sekaligus kan. Berarti beban kerja dia berapa? Beban kerja dia berapa? Beban kerja dia 1, bukan 5. Ya. Walaupun hasilnya nanti disajikan untuk 5 piring. Tapi dia ngerjainnya sekaligus, ya udah berarti beban kerja dia 1, ya. Jadi kita mengukur beban kerja itu tidak hanya melihat dari hasilnya, tapi kita juga lihat proses pengerjaannya. Ya. Misalnya apalagi misalnya menyusun materi publikasi. Nah, menyusun materi publikasi nanti kan publikasinya bisa berupa spanduk, pamflet, poster gitu ya. Macam-macam lah, leaflet gitu ya. Tapi proses pembuatan materi publikasinya kan hanya sekali. Ya, walaupun hasilnya nanti macam-macam dan banyak. Maka beban kerja dia ya udah sesuai berapa lama dia bikin materi publikasi itu. Bukan sebanyak spanduk, sebanyak pamflet, leaflet yang jadi nantinya. Gitu ya. Kemudian yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Jadi Bapak Ibu, setelah kami analisis kembali, akhirnya disepakati bahwa untuk menghitung beban kerja itu dihitungnya per tahun, ya. Jadi tidak dihitung per hari, per minggu, per bulan, ya, tapi per tahun. Misalnya tadi tugasnya apa ya? Melaksanakan sosialisasi. Nah, berarti sosialisasi selama 1 tahun ada berapa kali? Atau tugasnya apa ya? Mengagendakan surat atau mengadministrasikan surat lah. Tugasnya mengadministrasikan surat. Maka surat yang masuk dan keluar selama 1 tahun, ya, bukan per hari, bukan per minggu, bukan per bulan. Kenapa? Ya namanya surat ya. Kadang-kadang yang masuk 2, kadang-kadang yang masuk 3, kadang-kadang yang masuk 5, kadang-kadang nggak ada yang masuk gitu ya. Jadi susah kalau kita mengidentifikasi per hari, per minggu atau per bulan. Langsung dalam 1 tahun ada berapa banyak surat yang masuk dan keluar. Itu yang menjadi beban kerjanya, ya. Kemudian untuk manfaat ABK, saya pikir ini Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Yang menjadi garis besar di sini adalah
ABK ini Bapak Ibu tidak hanya ya dihitung untuk jabatan fungsional dan pelaksana juga. Tapi ABK juga dilakukan untuk jabatan struktural. Pak, untuk apa jabatan struktural dihitung? Karena jabatan struktural kan jelas ya kebutuhannya. Kasubag TU, misalnya di satu direktorat, ya kebutuhannya satu, gitu. Nggak mungkin lebih dari satu kan. Maka ABK-nya harusnya satu, gitu. Tapi kenapa harus dibuat juga ABK-nya? Ya, karena kita harus menilai tingkat efisiensi jabatannya. Jabatan ini efisien atau tidak sih? Ya, kita hitung dengan ABK. Jabatan struktural ini efisien atau enggak gitu. Hasilnya berapa? Misalnya hasilnya di bawah 0,9, maka jabatan tersebut tidak efisien. Kalau tidak efisien, ya berarti tugasnya Bu Nala nih, ya, melakukan analisis organisasi. Oh, apa yang salah nih? Beban kerjanya kurang, ya, atau tugas-tugasnya kurang gitu ya. Atau misalnya kalau hasilnya hanya 0,5, 0,4 gitu ya, berarti harus di merger nih dengan jabatan struktural yang lainnya. Atau bahkan bisa jadi hasilnya ternyata besar sekali, 1,8, 1,9 ya setelah dianalisis beban kerjanya. Berarti jabatan tersebut harus dipecah ya, karena ternyata secara beban kerja dia besar banget gitu ya. Itulah tingkat efisiensi jabatan yang harus kita analisis dari hasil penghitungan berdasarkan analisis beban kerja. Oke, lanjut. Tadi kita sampai jam 12.30 ya, Bu ya? Iya. Ini insya Allah pas ini sampai jam 12.30 ya. Oke, Bapak Ibu, analisis beban kerja ada 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama ya adalah pendekatan hasil kerja. Pendekatan hasil kerja ini untuk jabatan-jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis, ya. Misalnya jabatannya adalah verifikator keuangan. Jabatan verifikator keuangan, beban kerjanya adalah dokumen usul pencairan anggaran. Misalnya dalam 1 tahun ada 150 dokumen yang harus diverifikasi. Waktu penyelesaiannya adalah 1 dokumen 5 hari kerja. Jangan ditanya ya Bapak Ibu ya. Pak, ini lama amat sih Pak verifikasi 1 dokumen 5 hari kerja. Ini bukan standar ya. Ini cuma contoh, sampel aja. 1 dokumen 5 hari kerja. Kemudian ada 150 dokumen dalam 1 tahun. Berarti kebutuhan pegawainya adalah 150 dokumen dibagi 240 dibagi 5. Dari mana 240-nya? 240 adalah hari kerja efektif selama 1 tahun. Ya, jadi 150 dibagi 240 dibagi 5 hasilnya kurang lebih adalah 3 orang. Maka kebutuhan verifikator keuangan untuk sejumlah 150 dokumen yang menjadi beban kerjanya dengan standar penyelesaiannya untuk verifikasi 1 dokumen adalah 5 hari kerja, kebutuhannya adalah 3 orang. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, jabatan fungsional analis SDM aparatur itu menggunakan pendekatan hasil kerja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di peraturan BKN nomor 2 tahun 2022 ya tentang pedoman formasi atau pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional analis SDM aparatur itu menggunakan pendekatannya hasil kerja. Ya, mulai dari menentukan standar kemampuan rata-rata, menentukan persentase kontribusi, menentukan volume beban kerjanya, ya barulah dihitung. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada standar kemampuan rata-rata, ada persentase kontribusi. Standar kemampuan rata-rata yang dimaksud di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing unsur kegiatan tersebut. Ya. Misalnya penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Standar kemampuan rata-ratanya adalah 5,68. Persentase kontribusinya di jenjang pertama itu kontribusinya 33%, jenjang muda 33%, jenjang madya 27%, jenjang utama adalah 7%. Ya. Jadi ini sudah terstandarkan Bapak Ibu ya. Baik SKR maupun persentase kontribusinya sudah terstandarkan. Apa yang menjadi tugas instansi pengguna jabatan fungsional analisis SDM aparatur yang menjadi tugasnya adalah lanjut. Terus
Terus yang menjadi tugasnya adalah menentukan VBK-nya, volume beban kerjanya. Ya, karena SKR-nya sudah jelas, terstandarkan, persentase kontribusinya juga sudah terstandarkan, maka tugas dari instansi pengguna jabatan fungsional tersebut adalah menentukan volume beban kerjanya. Ketika volume beban kerjanya sudah teridentifikasi, barulah kita bisa menghitung kebutuhannya. Ya, misalnya kebutuhan untuk jenjang ahli pertama dengan volume 50, SKR 5,68 ya, maka 50 dikali 33% dibagi 5,68. Hasilnya adalah 2,9. Ya, itu untuk kebutuhan jenjang pertama terkait dengan tugas penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi pengalinya VBK dikali dengan persentase kontribusi dibagi dengan SKR. Ya. Kita hitung untuk setiap unsur dan untuk setiap jenjang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menghitung kebutuhan jabatan fungsional, itu kita hitung per jenjang. Berapa kebutuhan jenjang pertama, berapa kebutuhan jenjang muda, madya, dan utama. Jadi kita hitung per jenjang. Makanya tadi ya, timbul kebutuhan yang bentuknya piramid. Semakin ke atas, semakin sedikit. Ya. Nah, setelah kita hitung kebutuhan per jenjangnya, wah ini ada kesalahan ini. Belum saya ganti kayaknya nih ya. Ya, ini misalnya untuk jenjang pertama kebutuhannya adalah 6. Ya. Kemudian untuk jenjang muda kebutuhannya juga 6, untuk madya 5, untuk utama 1. Barulah kita bandingkan dengan kondisi yang ada ya, atau bahasanya kalau bahasa di aturan lama itu adalah besetting. Besetting itu existing, jumlah pegawai yang ada ya. Jumlah pegawai yang ada misalnya di jenjang pertama adalah 5 orang, hasil penghitungannya adalah 6 orang, berarti lowongan kebutuhan minus 1, berarti kurang 1 ya. Kemudian untuk yang jenjang muda, kondisi yang ada sekarang 8, hasil penghitungannya 6, lowongan kebutuhannya 2 ya, artinya dia kelebihan 2 orang. Untuk jenjang madya yang ada sekarang 5, hasil penghitungannya 5, maka tidak ada kebutuhan lagi ya, 0. Yang jenjang utama, kondisi yang ada kosong, kebutuhannya 1, maka kurang 1. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kita menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, proyeksi kebutuhan 5 tahunan ini kita membuat prioritas. Jabatan tersebut kita usulkan untuk dipenuhi kebutuhannya pada tahun berapa. Disesuaikan dengan rencana strategis instansi pemerintah. Ya. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, Lemhanas sekarang pegawai yang ada berapa Bu? 600-an ya. Ya taruhlah 600-an. Kebutuhannya adalah 1000. Berarti kurangnya 400 ya. 400 ini Bapak Ibu jangan langsung diusulkan untuk 1 tahun. Ya, tapi dibuat untuk proyeksi 5 tahun ke depan. Ya, jadi misalnya kita mau bagi rata ya, 400 dibagi 5 berarti 80 ya. Berarti setiap tahun diusulkannya 80. Nah, 80 di tahun 2023 yang diusulkan, kita prioritaskan. Ya, untuk jabatan apa aja nih 80-nya? Berarti sisanya yang 80 berikutnya, di tahun berikutnya, 80 berikutnya, di tahun berikutnya lagi gitu ya. Pak, ngapain Pak dibuat kayak gitu Pak? Karena Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, setiap tahun Menpan itu yang namanya menetapkan tambahan pegawai itu nggak banyak ya. Kenapa? Karena Menpan itu biasanya minta pendapat dari Menteri Keuangan. Nanti Menteri Keuangan kasih tuh pendapatnya ke Menpan. Setiap tahun biasanya kebijakannya adalah zero growth, hanya mengganti yang pensiun. Ya kan? Coba bayangin Bapak Ibu. Kayak ini aja, apa namanya? Lemhanas. Pegawai yang ada 600, kebutuhannya 1000, berarti kurang 400. Yang pensiun 50. Ya, artinya dari 600 tadi kan udah berkurang 50. Kalau hanya mengganti yang pensiun, sampai kapan ini kebutuhan terpenuhi? Ya, nggak akan pernah bisa terpenuhi. Tapi ya itulah kebijakannya. Karena keuangan negara kita cuma tersedianya segitu. Maka Bapak Ibu, setiap tahun instansi pemerintah itu hendaknya mengusulkan sesuai dengan prioritas. Ya, jadi kalau kurangnya 400, jangan langsung diusulkan 400. Dicicil. Pak, 2023 oke lah kita usul 80 ditambah yang pensiun 50 berarti kita usul 130.
Di tahun 2024 tadi masih ada 80, kemudian yang pensiun perkirakan ada 15 orang Pak gitu ya. Berarti 80 tambah 15, 95 gitu ya. Nah, fungsinya apa sih Pak? Membuat prioritas tadi yang pertama terkait dengan beban anggaran. Yang kedua, prioritas disusun berdasarkan Renstra. Ya. Yang ketiga, ini untuk menghindari subjektivitas Menpan dan BKN. Maksudnya gimana subjektivitas Bapak Ibu? Misalnya diusulkan 400, ya. Kita menghitung, oh ternyata Lemhanas dapatnya 80. Berarti kan kita harus milih tuh, ya. Jadi BKN itu tugasnya milih, Pak. BKN dan Menpan ini saya sekarang lagi ngerjain pemilihan. Jadi dari 400 yang diusulkan, itu kita pilih tuh hanya 80. Ya kan? Jadi mana nih jabatan yang diusulkan nih? Oke, kita pilih 80. Ya, itu kan pasti ada unsur subjektivitas BKN dan Menpan. Makanya setiap tahun itu ada aja tuh instansi pemerintah yang protes. Pak, kenapa tambahan pegawainya untuk jabatan itu? Pak, kenapa yang ditambahkan untuk penempatannya di sana gitu ya? Karena instansinya memang tidak membuat prioritas di awalnya. Karena ada apa? Biasanya ada salah asumsi Bapak Ibu. Instansi pemerintah itu biasanya usul aja sebanyak-banyaknya gitu kan. Nanti pasti dapatnya banyak. Enggak Bapak Ibu ya. Jadi mau usulnya 500, mau usulnya 1000, mau usulnya 10.000, itu enggak ngaruh. Ya. Yang ngaruh adalah belanja pegawai, jumlah pegawai yang pensiun gitu ya. Itu variabel-variabelnya. Jadi instansi pemerintah harus membuat prioritas ketika mengirim usul kebutuhan. Maka yang dipilih nantinya oleh BKN dan Menpan itu memang jabatan-jabatan yang sudah menjadi prioritas. Ya, itulah fungsinya kita menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahunan. Oke.